Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kajian hukum dan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan serta konsep leasing dalam perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 dan juga POJK Nomor 35 Tahun 2018. Di sini, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Dengan saya, Ajis Al-Qadri dengan NPM 2212011070. Yang kedua, ada Keza Lujanta Feliza dengan NPM 2112011375. Yang ketiga, ada Nabila Azahra dengan NPM 2212011430. Yang keempat, ada Arkan Bayun Prasetyo dengan NPM 2212011308. Yang kelima atau yang terakhir ada Sahai Fikal Baraji dengan NPM 2212011377. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan pertama, yaitu bagaimana bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan juga kepemilikannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 dan apa implikasinya terhadap bidang usaha perusahaan pembiayaan. Mari kita bahas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 merupakan salah satu landasan hukum penting dalam mengatur perusahaan pembiayaan di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan umumnya didirikan dalam bentuk PT atau perseroan terbatas. Bentuk hukum ini memberikan keuntungan dalam hal pembatasan tanggung jawab para pemegang saham di dalam perusahaan tersebut, di mana resiko kerugian yang mungkin terjadi suatu saat nanti di perusahaan tersebut tidak langsung membebani kekayaan pribadi para pemegang saham. Dengan statusnya sebagai badan hukum, perusahaan pembiayaan juga memiliki struktur organisasi yang formal dan juga transparan, sehingga memudahkan untuk yang namanya dijalankannya sebuah pengawasan serta pengaturan dalam operasionalnya. Selain bentuk hukumnya, kepemilikan perusahaan pembiayaan juga diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa perusahaan pembiayaan harus memiliki struktur pemodalan yang kuat dan dikelola oleh pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu. Kepemilikan perusahaan pembiayaan dapat bersifat privat ataupun publik, tergantung pada skala dan juga strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Pada perusahaan publik, biasanya saham dicatatkan di bursa efek sehingga memberikan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan privat lebih banyak dimiliki oleh kelompok tertentu dengan kepentingan strategis di sektor keuangan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis pendirian perusahaan, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan juga struktur kepemilikan yang transparan guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Secara garis besar, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 mendukung terciptanya perusahaan pembiayaan yang mampu menyediakan layanan keuangan yang berdaya saing, sekaligus melindungi kepemilikan kepentingan para pemegang saham dan juga pengguna jasa. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk mengatasi resiko yang muncul dari praktik pembiayaan yang tidak sehat, sehingga perusahaan pembiayaan diharapkan untuk beroperasi secara profesional dan juga bertanggung jawab. Sekian dari saya. Untuk rumusan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan terkait bidang usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2018
serta hubungannya dengan Permenko nomor 84 tahun 2006. Dalam hal ini, POJK sendiri itu sebagai regulasi operasional yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan seperti pemberian kredit, pembiayaan multiguna, kemudian leasing. Nah, dalam hal ini, regulasi ini menetapkan standar tentang tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi informasi guna memastikan jalannya kegiatan usaha agar berjalan dengan sesuai prinsip kehati-hatian yang ada. Kemudian, apabila dihubungkan oleh Permenko nomor 84 tahun 2006 ini adalah terkait keselarasan tujuan. Dalam hal ini, Permenko nomor 84 tahun 2006 ini fokus pada pendirian serta struktur kepemilikan perusahaan pembiayaan. Nah, sedangkan POJK nomor 35 tahun 2018 ini mengatur terkait kegiatan operasional. Jadi, dalam hal ini keduanya saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan pembiayaan yang kuat secara hukum dan efektif dalam operasional sekaligus menjaga perlindungan konsumen agar tetap terjalin secara stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep leasing, yaitu lessor, lease, barang modal, hak opsi, dan juga nilai sisa. Leasing adalah metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan menggunakan barang modal tanpa harus membelinya secara langsung. Yaitu dalam transaksi leasing ada beberapa istilah kata kunci yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah pihak yang memiliki aset seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan juga dia yang menyewakannya. Sedangkan lease adalah pihak yang menyewa aset tersebut sehingga dapat mendapatkan akses ke barang modal tanpa mengeluarkan dana besar di awal. Selanjutnya mengenai barang modal itu sendiri. Barang modal merupakan aset bernilai tinggi dengan umur ekonomis yang panjang sehingga biasanya membutuhkan investasi yang signifikan. Dengan leasing, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan juga menghindari pembebanan biaya besar pada pembukuan. Selanjutnya mengenai hak opsi. Hak opsi itu adalah memberikan kesempatan kepada lease untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati, yang mana hal ini menambah fleksibilitas karena lease dapat memutuskan apakah akan membeli atau mengembalikan aset pada masa sewa berakhir. Yang terakhir yaitu nilai sisa. Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset di akhir masa sewa yang mempengaruhi perhitungan pembayaran nilai sewa. Sehingga nilai sisa yang realistis membantu mengurangi beban sewa untuk menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga secara keseluruhan, leasing menawarkan solusi pembiayaan yang efisien dan fleksibilitas opsi pembelian dan juga perhitungan nilai sisa, sehingga memberikan keuntungan baik kepada lessor maupun juga pada lease. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin keempat, yaitu finance lease, operating lease, dan sell and leaseback. Dalam praktik leasing terdapat dua jenis kontrak utama, yaitu finance lease dan operating lease, serta mekanisme sell and leaseback yang memiliki karakteristik dan implikasi berbeda dalam pengelolaan sistem keuangan. Yang pertama ada finance lease, adalah kontrak leasing di mana leasing ini menanggung sebagian besar risiko dan manfaat dari kepemilikan aset, termasuk penyusutan dan nilai sisa, serta memiliki opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa, dan kontrak ini umumnya memiliki jangka waktu panjang dan mendekati pembiayaan pembelian aset. Selanjutnya ada operating lease. Di sisi lain, mempertahankan kepemilikan aset pada lessor dengan risiko penyusutan dan pengelolaan aset tetap berada pada lessor. Jangka waktu kontraknya lebih pendek dan leasing ini tidak memiliki opsi untuk membeli aset. Pembayaran sewa lebih bersifat operasional. Dan untuk sell and leaseback ini suatu mekanisme di mana perusahaan menjual aset kepada pihak ketiga dan menyewakannya kembali, dan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh likuiditas namun tetap menggunakan aset tersebut dalam operasionalnya. Strategi ini dapat meningkatkan cash and flow dan efisiensi modal kerja. Jadi perbedaan utama antara finance lease dan operating lease ini terletak pada pengalihan risiko dan manfaat ekonominya.
Pemilihan antara keduanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sementara sell and leaseback ini menjadi pilihan untuk memperoleh likuiditas tanpa kehilangan manfaat penggunaan aset. Bahasan semua dapat disimpulkan bahwa regulasi yang mengatur perusahaan pembiayaan di Indonesia tersusun atas dua lapisan utama, yaitu regulasi mengenai bentuk hukum dan kepemilikan yang diatur dalam Permenq nomor 84 tahun 2006 serta ruang lingkup kegiatan usaha yang diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2018. Keduanya saling melengkapi di mana Permenq memberikan landasan formal pendirian yang struktur kepemilikan, sedangkan POJK mengatur aktivitas operasional dan tata kelola usaha pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan pembiayaan yang sehat, transparan, dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam ranah leasing, pemahaman terhadap peran lessor dan lessee serta konsep barang modal, hak opsi, dan nilai sisa sangatlah krusial. Konsep-konsep tersebut tidak hanya membantu dalam penetapan nilai transaksi, tapi juga menentukan struktur pembiayaan dan pengalihan risiko antara pihak penyedia dan penggunaan aset. Finance-less dan operational-less menawarkan model yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnis, di mana financial-less lebih memberikan model pembelian dengan opsi kepemilikan. Sedangkan operational-less menawarkan fleksibilitas penggunaan tanpa mengalihkan risiko penuh kepemilikan. Selain itu, mekanisme sell dan leaseback menjadi alternatif strategis bagi perusahaan yang ingin memperoleh likuiditas dengan cara mempertahankan penggunaan aset dalam operasionalnya. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan harus menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, didukung oleh regulasi komprehensif, baik itu dari segi pembentukan badan usaha maupun ruang lingkup kegiatan operasionalnya. Sementara itu, dalam transaksi leasing, pemilihan jenis kontrak atau finance-less, operational-less harus disesuaikan dengan strategi keuangan perusahaan serta tujuan penggunaan aset. Penerapan sell and leaseback pun dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan cash flow tanpa mengorbankan aset produktif.